Aksi mencuri Heavenly Hand membuat gigi Parker gatal beberapa saat. Sangat murah. Pahami poin-poin kuncinya, ledakan arogansi. Tepat ketika Park Endo hendak menanggungnya, tiba-tiba, seseorang memasuki bidang bintang dan mentransmisikan suaranya kepadanya. Lord Apollo, Dewa Cahaya, sedang mencarimu. Parker mengangguk. Aku pergi sekarang. Melirik tangan suci pencuri surga dengan ganas, Park Endo pergi. Sepanjang jalan menuju aula cabang Apollo, Dewa Cahaya, Park Endo merapikan penampilannya sebelum memasuki kuil. Saya melihat Apollo, Dewa Cahaya, melihatnya dengan pedang panjang yang dibuat dengan indah di satu tangan. Dan setelah Park Endo masuk, dia meletakkan pedang panjang di tangannya. Apakah kamu sibuk hari ini? Begitu mendengar kata-kata Apollo, Dewa Cahaya, Pak Endo memiliki firasat buruk di hatinya. Kembalilah ke Lord Apollo, tidak banyak yang perlu dikhawatirkan. Apollo, Dewa Cahaya, hanya mengangkat sudut mulutnya, tetapi tidak berbicara. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan gulungan kulit domba di depannya. Kamu mendapatkan Star Territory, tetapi kamu tidak melaporkannya. Kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang. Jika alasannya valid, aku bisa melepaskannya. Ketika Parker melihat gulungan perkamen di atas meja, hatinya tiba-tiba menjadi setengah dingin. Ketika dia menjelajahi bidang bintang, dia sendirian. Sekarang ketika dia menemukan seseorang untuk memecahkan lingkaran sihir, dia juga menutupi seluruh proses dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Pada akhirnya siapa yang membocorkan angin? Tepat ketika Park End memikirkannya, Apollo, Dewa Cahaya, datang kepadanya dan menatapnya. Kamu telah bekerja untuk kuilku selama bertahun-tahun, dan aku secara alami memahami kerja kerasmu. Baru saja, kamu seharusnya tidak menyembunyikannya dariku. Kamu tahu orang seperti apa aku. Hal yang paling aku benci adalah ketika orang lain membohongiku. Kata-kata Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba menarik Park Endo dari pikirannya. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Tuan Hui, bawahan menemukan harta karun di bidang bintang itu, yang cocok untuk dipahami dan digunakan bawahan. Bawahanku serakah, dan aku juga meminta Lord Apollo untuk melepaskan kesalahan. Masalahnya telah terungkap. Park Endo mengandalkan keuntungan berada di sisi Apollo, Dewa Cahaya selama bertahun-tahun, dan keuntungan dari memahami perilaku dan perilakunya, dan langsung menyelesaikan risiko dan krisis masalah ini. Pak Endo bukanlah orang yang bodoh. Tentu saja dia tahu bahwa dia dapat mencapai prestasi seperti itu sekarang. Semua mengandalkan pamor Dewa Cahaya, dan tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Anda menyinggung Apollo, Dewa Cahaya, masa depan tidak akan mudah. Yang lebih rendah dari keduanya, dibandingkan dengan kepercayaan Apollo, harta karun belaka bukanlah apa-apa. Apollo, Dewa Cahaya, menatap Park Endo yang berlutut, dan matanya berbinar. Setelah beberapa saat niat dan alasan membunuh, Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan menghela nafas seolah-olah dia kelelahan. Bangun. Orang-orang serakah, dan Apollo, Dewa Cahaya, secara alami mengerti mengapa Park Endo serakah. Karena setelah Pak Endo memasuki kuil cahaya, selama ribuan tahun, dia bahkan tidak memiliki harta di tangannya. Bagi Apollo, Dewa Cahaya, semuanya harus dipertimbangkan untuk kuil cahaya. Tentu saja, tuntutan pribadi Park Endo diabaikan. Dia merasakan kelalaian tugasnya dan tahu bahwa alasan untuk ini ada pada dirinya. Katakan padaku, harta apa yang membuatmu begitu peduli? Park Endo ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya. Ini ramuan untuk meningkatkan bakat dan tulang akar. Menurut catatan di bidang bintang, itu dapat meningkatkan fisik ke tingkat sebanding dengan para dewa. Park Endo menunduk dan tidak berani berbicara lebih banyak. Nilai harta ini tidak terukur, apalagi dia ingin menyelundupkan harta ini dan memiliki tubuh yang sebanding dengan dewa, yang berarti dia memiliki kemungkinan untuk memberontak. Dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan baginya, Park Endo hanya bisa memilih untuk tetap diam. Terkadang berbicara terlalu banyak bisa membuat segalanya di luar kendali. Masalah ini hanya dapat diserahkan kepada Apollo, Dewa Cahaya, untuk memikirkan dirinya sendiri, dan tidak peduli apa yang dikatakan orang lain. Setelah Pak Endo menunggu dengan cemas, Apollo, Dewa Cahaya, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menepuk pundaknya. Apakah kamu mendapatkan harta karun itu? Apollo, Dewa Cahaya, telah mengetahui bahwa benda ini adalah bahaya tersembunyi bagi siapapun. Mengapa tidak mengambil kesempatan untuk memberikannya kepada Park Endo? Setidaknya orang ini bisa dia percaya, biarkan dia memiliki harta seperti itu, dan ada kemungkinan kontrol dan penggunaan. Lagi pula, Apollo, Dewa Cahaya, tidak berguna untuk hal-hal ini. Kekuatan tubuh ilahi, sebagai salah satu dari 12 dewa utama, ia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam. Park Endo menggelengkan kepalanya cepat. Belum. Bawahan membuat kesalahan ketika dia hendak mendapatkan harta karun, dan lingkaran sihir membanjiri seluruh bidang bintang. Begitu lingkaran sihir disentuh, kekuatan iman akan dievakuasi dan kemudian tertidur lelap.
Saat ini, ada satu orang yang telah menunjukkan kemungkinan untuk memecahkan lingkaran sihir. Dan itu adalah Lord of Light yang sangat dihargai oleh Lord Zeus. Pada saat ini, Park Endo langsung menjual Qin Yichen. Untuk menyenangkan Apollo, Dewa Cahaya. Park Endo tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkan oleh keputusannya yang tampaknya bijaksana. Apollo, Dewa Cahaya, mendengarkan dengan tenang, mengingat penampilan Qin Yichen di kuil Zeus. Aku tidak menyangka orang ini bisa membentuk lingkaran sihir, tapi aku meremehkannya. Namun, Park Endo, apa kau lupa satu hal? Aku sudah melakukan banyak penelitian tentang lingkaran sihir. Maukah kau mengajakku melihatnya? Mungkin aku bisa menemukan cara untuk memecahkannya. Ini adalah pertanyaan dan pernyataan. Apollo, Dewa Cahaya, tidak ingin merusak hubungan keduanya dengan Park Endo. Dia telah menyetujui bahwa harta itu milik Park Endo. Park Endo segera berlutut dengan satu lutut di tanah. Jika penguasa cahaya bersedia, saya mohon kepada Dewa Cahaya untuk membantu saya. Apollo, Dewa Cahaya, tertawa. Melihat bawahan ini yang telah mengikutinya untuk waktu yang lama, dia juga merasakan ledakan emosi di hatinya. Untungnya, saya bukan salah satu dari dewa liar yang bodoh itu, yang akan mengabaikan kekuatan orang percaya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Terutama sebelumnya, dia baru saja mendengar bahwa beberapa orang percaya di kuil telah melepaskan iman mereka dan bergabung dengan kuil lain. Dan hal ini diam-diam didukung oleh Zeus, dan Dewa Cahaya senang bahwa Pak Endo tidak melepaskan kesetiaannya kepadanya karena kesalahannya sebelumnya. Yah, bawa aku ke sana sekarang. Aku juga ingin melihat lingkaran sihir seperti apa. Bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Park Endo tidak banyak berpikir, dan memasuki bidang bintang bersama Apollo, Dewa Cahaya. Saat Dewa Cahaya Apollo dan Park Endo memasuki bidang bintang lagi, Qin Yichen, yang telah menutup matanya untuk sementara waktu, tiba-tiba membuka matanya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan banyak pikiran melintas di hatinya. Kamu adalah penguasa cahaya? Kami bertemu di kuil Zeus terakhir kali, tapi kami tidak mengobrol sepatah kata pun.